Suasana sore yang tenang, suara bising kendaraan sayup-sayup, cahaya matahari oranye kemerahan. Sore itu, Malang nampak begitu tenang. Sari, seorang guru pengaji muda yang dikenal karena kelembutan hatinya, sedang merapikan mukenanya setelah mengajar anak-anak di TPA. Saat ia berdiri di trotoar menunggu angkutan, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Kaca jendela turun perlahan, menampakkan wajah pria yang sudah bertahun-tahun tak ia temui, Dimas. Teman masa kuliahnya yang kini bertransformasi menjadi pria mapan dengan senyum yang nampak tulus. Sari, benar ini Sari kan? Pangling banget aku. Masih setia mengajar anak-anak ya? Ayo masuk. Mendung sudah gelap sekali di arah rumahmu. Jangan sungkan, kita kan kawan lama. Tawaran dari Dimas. Tawaran itu terdengar seperti bantuan seorang kawan. Tapi siapa sangka, itu adalah langkah pertama Dimas masuk ke dalam hidup Sari untuk menghancurkannya. Suasana ruang tamu yang hangat, aroma teh melati, cahaya lampu kuning. Minggu-minggu berikutnya, Dimas menjadi tamu rutin di rumah Sari. Ia bukan sekadar datang, tapi ia membawa citra pria sempurna. Dimas selalu membawakan buah kesukaan Sari, martabak untuk Ibu Ratna, dan tak jarang ia membantu membetulkan keran air yang rusak atau lampu yang mati. Di mata tetangga, Dimas adalah definisi pria yang siap berumah tangga. Minggu-minggu berikutnya, Dimas menjadi tamu rutin di rumah Sari. Ia bukan sekadar datang, tapi ia membawa citra pria sempurna. Dimas selalu membawakan buah kesukaan Sari, martabak untuk Ibu Ratna, dan tak jarang ia membantu membetulkan keran air yang rusak atau lampu yang mati. Di mata tetangga, Dimas adalah definisi pria yang siap berumah tangga. Suasana dapur yang remang-remang, suara pisau mengiris sayur yang tajam. Namun, ada satu keganjilan yang selalu mengganjal di hati Sari. Ibunya, Ratna, menunjukkan sikap yang sangat kontradiktif. Saat Dimas ada, Ibu Ratna lebih banyak diam dan menatap dengan tajam. Namun, saat Dimas pulang, Ibu Ratna akan meledak dengan amarah yang tidak masuk akal. Sari mengira ibunya hanya cemas akan ditinggal menikah. Ibu Ratna marah kepada Sari. Kamu buta? Sari? Laki-laki itu terlalu manis mulutnya. Laki-laki seperti itu biasanya menyimpan duri. Ibu nggak setuju. Kalau kamu tetap mau nikah sama dia, jangan anggap ibu ada. Jawab Sari. Tapi kenapa? Bu? Dimas baik. Dia rajin ibadah. Dia juga hormat sama ibu. Apa salahnya? Percakapan telepon di malam hari. Suara jangkrik di latar belakang. Sari yang merasa terpojok akhirnya mengadu pada ayahnya, Pak Surya, yang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Pak Surya adalah sosok ayah yang selalu percaya pada pilihan anaknya. Baginya, jika Sari bahagia, maka ia akan mendukung sepenuh jiwa. Pak Surya ayah Sari menasehati Sari, Enduk, ibu memang keras kepala. Tapi ayah percaya pilihanmu. Kalau Dimas memang laki-laki baik, ayah restui. Nanti ayah pulang saat hari pernikahanmu. Jangan menangis lagi, ya? Dukungan sang ayah menjadi penutup keraguan Sari. Ia mantap melangkah ke pelaminan, mengabaikan firasat buruk yang mulai menyelimuti rumah mereka. Dekorasi pelaminan sederhana namun cantik, musik gamelan pengiring pengantin. Hari pernikahan pun tiba. Sari nampak anggun dengan kebaya putihnya. Namun, ada satu pemandangan yang tak sengaja ditangkap oleh kamera fotografer. Saat prosesi sungkeman, Ibu Ratna memeluk Dimas lebih lama daripada ia memeluk Sari. Ada bisikan lirih yang tak terdengar oleh orang lain. Sebuah tatapan antara mertua dan menantu yang tidak selayaknya ada di hari bahagia sang anak. Suasana pagi hari di rumah, Dimas yang nampak santai. Setelah menikah, Dimas menolak keras saat Sari mengajaknya mencicil rumah sendiri. Dimas menggunakan alasan, bakti, sebagai senjatanya. Ia ingin mereka tetap tinggal di rumah Ibu Ratna, dengan alasan sang ibu sudah tua dan butuh penjagaan. Tanya Dimas, Sar, tabungan kita lebih baik buat modal usaha saja. Kita tinggal di sini dulu.
Ibu kan sendirian kalau ayah di Jakarta. Aku merasa lebih tenang kalau bisa memantau kondisi ibu setiap hari. Sari setuju, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membiarkan serigala tinggal di dalam kandang yang sama dengan mangsanya. Sari menghitung uang di meja. Ibu Ratna sedang memasak. Sari adalah anak yang luar biasa berbakti. Ia menguras tabungan umrah yang ia kumpulkan selama 3 tahun hanya untuk membangunkan warung catering di depan rumah untuk ibunya. Ia ingin ibunya mandiri dan bahagia. Kata Sari, "Bu, ini modalnya." Sari ingin ibu punya kesibukan yang ibu suka. Nanti Mas Dimas katanya siap bantu kalau ada pesanan banyak. Kita bangun usaha ini bareng-bareng ya, Bu. Warung itu mulai berjalan, namun yang terjadi justru warung itu menjadi alasan Dimas untuk lebih sering menghabiskan waktu berdua dengan Ibu Ratna dengan dalih membantu operasional. Suasana jalanan sepi di jam 11 siang, rumah dengan pintu tertutup rapat. Keanehan mulai tercium oleh warga sekitar. Dimas, yang mengaku bekerja sebagai staf lapangan, mulai sering terlihat memarkir motornya di dalam rumah pada jam 10 atau 11 siang. Saat itu, Sari sedang berada di sekolah mengajar, dan pintu rumah selalu dikunci rapat dari dalam. Gorden jendela ditarik hingga tak menyisakan celah. Ibu-ibu berkumpul di tukang sayur, pandangan curiga ke arah rumah Sari. Tetangga bukan orang bodoh. Mereka melihat, mereka mendengar. Suara tawa Ibu Ratna yang terdengar genit dari balik pintu, atau suara musik yang sengaja dikeraskan untuk menutupi suara lain. Jeng, lihat enggak? Motor suaminya si Sari sudah masuk lagi. Padahal ini jam kerja loh. Kok betah banget ya di dalam sama mertuanya? Bisik-bisik seorang tetangga. Iya, kemarin aku lewat, pintunya digembok dari dalam. Masa ibu sama menantu di dalam rumah berduaan gorden ditutup semua? Nggak beres ini, jawab tetangga lainnya. Suasana kamar tidur yang dingin, Dimas asyik dengan ponselnya. Sari mulai merasakan perubahan drastis pada suaminya. Dimas menjadi dingin dan mudah marah jika Sari bertanya tentang kegiatannya di siang hari. Justru, Dimas lebih sering memuji-muji masakan Ibu Ratna dan membandingkannya dengan Sari. Saud Dimas, "Kamu itu belajar masak dong sama ibu. Masakanmu hambar. Aku lebih selera makan kalau ibu yang masak. Kamu terlalu sibuk sama murid-muridmu di sekolah sampai urusan rumah terbengkalai." Sari hanya bisa menangis, menganggap dirinya memang belum menjadi istri yang sempurna. Sari mencuci baju, menemukan aroma parfum yang asing. Suatu hari, saat mencuci baju Dimas, Sari mencium aroma parfum yang sangat familiar. Itu bukan parfum pria. Itu adalah aroma parfum melati yang selalu dipakai ibunya. Sari terdiam, tangannya bergetar. Ia mencoba menepis pikiran gila itu. Enggak mungkin, itu kan ibuku sendiri, batinnya mencoba menenangkan diri. Suasana mencekam, warga berkumpul dengan wajah tegang, suara pintu didobrak keras. Kesabaran warga Malang di lingkungan itu habis. Hari itu, jam 1 siang, warga berkoordinasi. Mereka mengepung rumah dari depan dan belakang. Saat pintu depan didobrak paksa, mereka menemukan kenyataan yang lebih menjijikkan dari sekadar gosip. "Keluar kalian." "Masya Allah. Dimas. Bu Ratna. Kalian gak punya urat malu ya?" teriak para warga. Dimas lari ke kamar mandi mencoba bersembunyi, sementara Ibu Ratna hanya bisa mematung dengan pakaian yang berantakan. Warga marah besar. Hampir saja Dimas dihakimi massa jika tidak ada yang mencegah. Sari turun dari angkot, melihat rumahnya dikerubungi orang, kaki terasa lemas. Sari pulang lebih awal karena kepalanya pusing. Namun, rasa pusing itu hilang digantikan oleh rasa hancur yang luar biasa saat melihat suaminya diarak warga keluar rumah. Matanya bertemu dengan mata Dimas, pria yang ia cintai. Dan di belakangnya, ibunya sendiri, wanita yang melahirkannya, keluar dengan wajah tanpa penyesalan. "Mas, Ibu, apa yang kalian lakukan? Ini bohong kan? Tolong katakan kalau warga salah lihat." Tanya Sari. Debat panas di ruang tengah,
Tetangga menonton dari jendela. Bukannya meminta maaf, Ibu Ratna justru berdiri tegak dan menunjuk wajah Sari dengan penuh kebencian. Kata-kata yang keluar dari mulutnya lebih tajam dari sembilu. Tegas Ibu Ratna, kamu pikir ibu bahagia hidup sama ayahmu yang cuma kirim uang tapi nggak pernah ada. Dimas yang kasih ibu perhatian. Kamu itu anak yang nggak berguna, cuma sibuk sendiri. Harusnya kamu terima kasih karena ibu sudah jagain suamimu. Sari terjatuh, dunianya gelap seketika. Pak Surya datang dengan tas besarnya, wajah yang nampak sangat tua karena kesedihan. Pak Surya pulang sore itu setelah dikabari warga. Tanpa banyak bicara, ia melihat kehancuran di depan matanya. Ia tidak memukul Dimas, ia tidak memaki Ratna. Ia hanya menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya berkata dengan nada keras, Ratna, hari ini, di depan anak kita dan warga, kamu saya talak 3. Pergi kamu dari rumah ini. Bawa laki-laki bejat ini bersamamu. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Sari duduk di lantai kamar yang berantakan, membaca chat di HP Dimas. Sari menemukan ponsel Dimas yang tertinggal dalam kericuhan. Saat kuncinya terbuka, terungkaplah semua. Ternyata, selama setahun belakangan, mereka sudah berhubungan. Ada foto-foto dan video yang tak pantas, dikirim saat Sari sedang sholat malam atau sedang mengaji. Suara hati Sari, jadi selama ini, saat aku mendoakan keselamatan suamiku dan kesehatan ibuku, mereka sedang menertawakanku di belakang. Suasana sidang yang hening, ketukan palu hakim. Di persidangan, suasana sangat emosional. Pengacara Dimas mencoba membela dengan alasan suka sama suka, namun bukti chat dan keterangan warga terlalu kuat. Ibu Ratna terus memaki Sari dari kursi terdakwa, menyebutnya anak durhaka. Ibu Ratna di sidang, hukum saya. Tapi ingat Sari, kamu gak akan pernah masuk surga karena sudah memenjarakan ibumu. Sari hanya terdiam, air matanya sudah kering. Hakim membacakan putusan, suara napas tertahan di ruang sidang. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis penjara bagi Dimas dan Ibu Ratna. Warga yang hadir bersorak kecil, merasa keadilan telah menang. Dimas menutupi wajahnya dengan rompi tahanan, sementara Ibu Ratna jatuh pingsan di ruang sidang. Sari berdiri di teras rumah yang baru ia cat ulang, langit biru bersih. 1 bulan kemudian, Sari mengunjungi penjara untuk terakhir kali. Ia tidak marah lagi. Ia memberikan tas berisi mukena baru dan Al-Quran untuk ibunya. Sari, ibu, ini mukena buat ibu sholat. Sari sudah memaafkan, tapi Sari tidak bisa kembali seperti dulu. Sari mau pindah ke kota lain sama ayah. Semoga ibu bisa bertaubat di sini. Sari berjalan keluar dari gedung penjara tanpa menoleh lagi. Ia sadar, terkadang untuk bisa bahagia, kita harus melepaskan orang-orang yang paling kita sayangi, jika mereka adalah racun bagi jiwa kita sendiri. Kini, Sari siap mengajar kembali, dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, kisah Sari adalah sebuah pengingat pahit bagi kita semua. Bahwa pengkhianatan yang paling menghancurkan bukanlah yang datang dari musuh yang kita benci, melainkan dari mereka yang namanya selalu kita sebut dalam doa-doa paling tulus. Sari kehilangan suaminya, dan di saat yang sama, ia kehilangan sosok ibu yang menjadi jangkar hidupnya. Namun, di balik keruntuhan hatinya, Sari mengajarkan kita satu hal, bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan dirimu terus disakiti. Terkadang, bentuk bakti tertinggi kepada diri sendiri adalah dengan melepaskan mereka yang memilih untuk menjadi racun, meski mereka adalah darah daging kita sendiri. Keadilan mungkin telah ditegakkan di balik jeruji besi, tapi kedamaian sejati hanya bisa Sari temukan ketika ia memilih untuk melangkah pergi dan tidak lagi menoleh ke belakang. Kisah hari ini mungkin terasa berat dan menyesakkan, tapi inilah realita yang terkadang lebih gila dari sekadar fiksi. Menurut kalian, apakah tindakan Sari melaporkan ibu kandungnya sendiri sudah tepat? Atau haruskah seorang anak tetap diam atas nama bakti meski hatinya telah diinjak-injak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin di bawah sana. Jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran berharga, jangan ragu untuk klik tombol like dan share video ini ke orang-orang yang kalian sayangi sebagai pengingat untuk selalu menjaga amanah dalam keluarga. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir di kanal ini, selamat datang di Cerita Setengah Sadar. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah reflektif lainnya yang akan membawa kita menyelami sisi lain dari kehidupan manusia. Terima kasih sudah menyimak hingga detik terakhir. Saya narator kalian, pamit undur diri. Tetaplah terjaga, meski dunia terkadang memaksa kita untuk menutup mata. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.